Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan workshop mengenai materi Git dan GitHub. Jadi di sini kami akan menjelaskan apa itu Git, terus komponen apa aja yang di dalam Git, cara pakai Git dan lain sebagainya. Langsung aja. Oke, di sini kami bakalan kenalan terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada aku sendiri, itu Muhammad Rafli, panggil aja Rafli. Kemudian di sini saya dibantu sama temanku namanya Muhammad Raditya Haikal Mumtaz atau Mas Haikal. Di sini kami sama-sama berasal dari Informatika angkatan 2021. Buat teman-teman yang pingin ngepoin kita berdua, teman-teman bisa cek aja profil LinkedIn kami yang berada di link bawah ini. Oke, next kita masuk ke materi. Jadi di sini kita mempunyai sebuah studi kasus ya, studi kasus. Nah, bisa teman-teman baca sendiri di situ. Jadi intinya, Awang itu dia merupakan mahasiswa informatika UPN. Kemudian dia pada suatu hari dia lagi ngerjain tugas di Microsoft Word, ya tugas tugas Word mungkin. Dia telah menambahkan beberapa tulisan. Kemudian dia juga telah melakukan beberapa perubahan pada format dokumen. Nah, pada suatu hari si Awang ini tuh gak sengaja menghapus beberapa data penting dari dokumen tadi. Nah, dia tuh udah nyoba buat ngembaliin data tadi, tapi dia tuh gagal gitu, gagal terus. Akhirnya dia tidak dapat menemukannya. Nah, gimana sih caranya buat mengantisipasi hal tersebut? Oke, kita masuk ke solusi yang pertama. Solusi yang pertama itu kita bisa bikin duplikat setiap melakukan perubahan pada file. Jadi misalkan kita bikin file namanya tugas .docs gitu, tugas.docx. Kemudian kita nambahin apa ya, nambahin revisi gitu. Terus kita copy paste tugasnya tadi, terus kita namain tugas revisi.docx. Kemudian kita bikin ada revisi lagi misalkan terus kita ulangin lagi hal yang tadi, kita bikin file baru namanya tugas revisi 2, tugas revisi 3 sampai tugas-tugasnya itu fix. Nah, itu bisa kayak gitu. Tetapi bagaimana jika tiap-tiap tugas kita, tiap file itu dia ukurannya sangat besar. Misalkan satu Word itu, satu tugas itu ukurannya 200 mega. Nah, itu kan dia jadi makan storage ya. Kalau ada 5 file aja, 5 revisi aja dia udah makan 1 giga. Dan itu baru satu tugas. Gimana kalau tugasnya banyak? Itu kan cukup memakan storage ya, atau cukup memakan hard disk atau SSD. Gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita mempunyai solusi yaitu yang bernama version control system. Nah, jadi apa sih version control system itu atau VCS? Bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi version control system itu adalah sebuah software yang digunakan untuk melacak perubahan pada file atau folder. Jadi dia tuh nyimpan tiap perubahan yang dilakukan pada file atau folder serta memungkinkan pengguna atau kita itu untuk mengembalikan file ke versi sebelumnya. Nah, jadi si Awang itu dia bisa memanfaatkan yang namanya sebuah VCS untuk melacak perubahan pada file tugasnya tanpa harus buat duplikat tiap melakukan revisi. Begitu. Nah, untuk contoh dari version control system sendiri atau VCS itu sebenarnya ada banyak, yaitu ada Git, Mercurial, Apache Subversion, Perforce, dan masih banyak lagi. Nah, cuman di sini yang paling populer dan yang paling sering dipakai itu ada yang namanya Git. Nah, jadi apa sih Git itu? Nah, Git itu adalah salah satu dari version control system. Jadi salah satu dari software VCS yang digunakan buat pengembangan software. Nah, jadi Git itu dia memungkinkan untuk melacak perubahan pada kode yang kita tulis. Itu. Nah, selain itu Git juga mendukung kerjasama tim dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, itu maksudnya apa? Nanti aku bakalan dijelasin. Nah, eh, ini dia salah satu contoh pemanfaatan dari Git. Nah, misalkan nih, teman-teman lagi ngerjain tugas algo ya, tugas algo, teman-teman bikin program pakai bahasa C++ gitu, terus teman-teman kasih nama filenya itu tugas.cpp. Nah, terus suatu saat teman-teman itu pengen nambah fitur gitu, pengen nambah fitur
Cuman teman-teman belum tahu nih kodenya itu bakalan work atau enggak. Jadi teman-teman bikin duplikat file, terus teman-teman kasih nama tugas_fix.cpp gitu. Terus teman-teman tes codingannya di situ. Nah, kalau udah benar baru dibalikin lagi ke tugas.cpp. Nah, misalnya nih teman-teman bikin banyak fitur dalam satu waktu gitu. Jadi ada tugas fix 2, tugas fix 3, sampai tugas fix.cpp. Nah, itu kan terlalu apa ya, terlalu redundan apa ya istilahnya, terlalu boros gitu loh, terlalu boros file. Nah, maka dari itu kalau kita pakai Git, kalau kita memanfaatkan yang namanya Git, kita tuh cukup bikin satu file doang, terus file-filenya itu kalau kita mau nambah fitur itu kita bisa nambah di yang namanya itu Git commit gitu. Nah, apa itu Git commit? Nanti teman-teman bahkan belajar cara pakai Git di next slide. Berikutnya, kita di sini bakalan belajar implementasiin konsep yang udah kita pelajarin tadi, gitu. Nah, untuk implementasinya itu bakalan diajarin sama Mas Haikal. Terima kasih. Oke, jadi kita akan masuk ke implementasi penggunaan Git untuk lokal kita. Nah, yang pertama-tama perlu kita ketahui adalah kita akan tahu gimana caranya flow dari Git ini di lokal kita. Nah, pada dasarnya Git ini merubah direktori file lokal kita menjadi sebuah repositori lokal. Nah, direktori yang sudah diubah menjadi sebuah Git repository itu akan memiliki 3 area. Yang pertama, working tree, staging area, dan juga history. Nah, file-file yang ada di dalam direktori lokal yang sudah menjadi Git repository ini, itu akan memiliki 3 kondisi, yaitu modified, staged, dan committed. Seperti itu. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita langsung ke cara-cara untuk memakai Git dengan Git command. Jadi, yang pertama perlu kita lakukan untuk menggunakan Git di lokal kita adalah kita perlu mengkonfig. Config ini artinya kita perlu memberitahu ke repository lokal kita bahwa siapa yang memodifikasi atau melakukan perubahan pada repository tersebut. Nah, data-data yang diberikan ke config ini yaitu berupa nama dan juga email pengguna. Nah, kita langsung coba ya. Kita ke direktori lokal kita. Di sini saya memilih direktori workshop sebagai calon repository Git nanti. Nah, untuk membuka Git command atau Git bash yang akan kita gunakan, itu bisa kita klik kanan. Kalau yang pakai Windows 11, ini ada show more options, terus kita open Git bash here. Nah, nanti command prompt dari Git itu akan terbuka, tampilannya akan seperti ini. Nah, yang pertama itu kita akan nge-config atau memberitahu ke repository Git kita ini, calon repository Git kita ini, siapa yang akan melakukan perubahan dengan menggunakan Git config ini. Jadi, kita ke Git bash-nya, terus kita ketikkan Git config min global user, kita memasukkan nama kita. Karena ini sebagai contoh, kita masukkan example aja, tapi teman-teman masukin nama teman-teman masing-masing. Oke, kita enter. Terus yang kedua, kita config emailnya. Jadi sebagai contoh kita pakai email contoh aja ya. Nah, nanti untuk user email ini teman-teman masukin email teman-teman masing-masing. Gitu, kita enter. Nah, di sini setelah setelah kita config emang nggak kelihatan apa-apa, cuman kita udah memberitahu pada Git ini yang udah terinstall di lokal kita itu bahwa yang akan memodifikasi repository kita yaitu dengan nama example dan juga emailnya ini. Seperti itu. Oke, kalau udah kita config Git kita, langkah selanjutnya kita mau membuat direktori lokal kita tadi menjadi sebuah Git repository dengan menggunakan command git init. Nah, git init ini itu pada dasarnya merubah sifat direktori lokal kita menjadi sebuah Git repository. Nah, direktori yang sudah diubah menjadi Git repository nantinya akan bisa men-tracking file-file yang sudah ada di dalam direktori tersebut maupun yang baru akan ditambahkan. Dan komennya cukup singkat, yaitu seperti ini. Git init. Oke, kita coba. Kita clear dulu. Nah, untuk membuat
directory ini menjadi sebuah Git repository, kita perlu mengartikan git init. Tapi sebelumnya kita coba list apa saja dalam directory ini, apa saja folder atau file dalam directory ini. Nah, bisa kita lihat folder dan filenya itu masih kosong ya. Folder hiddennya masih kosong dan semuanya masih kosong. Nah, gimana caranya biar directory ini itu menjadi git repository? Kita ketikkan git init. Nah, kalau udah di sini akan dibuatkan sebuah git repository kosong di dalam directory kita yang kita pilih. Nah, kalau kita lihat list filenya lagi, di sini ada sebuah folder baru, yaitu .git. Tapi kalau kita lihat di folder kita, di sini itu foldernya hidden. Oke, jadi folder git ini itu dibuatkan oleh git itu dengan tipe folder hidden. Tapi artinya directory ini sekarang udah menjadi repository lokal, gitu ya. Nah, sekarang kalau udah jadi repository lokal, kita lanjut ke komen selanjutnya, yaitu git status. Nah, git status ini itu punya banyak fungsi ya. Jadi pada dasarnya, git status ini merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan status dari repository area. Nah, status yang ditampilkan itu apa aja? Yaitu menunjukkan branch yang sedang digunakan, file-file yang telah mengalami perubahan di working tree, dan file-file yang telah ditambahkan ke staging area, siap untuk di-commit. Dan komennya yaitu kita mengetikkan git lalu status. Oke. Nah, di sini kita punya repository kita yang belum kita edit apa-apa, belum kita masukkan file, belum kita masukkan folder dan lain-lain. Tapi ketika kita ketikkan git status, di sini ada tulisan kita berada dalam on branch master, no commits yet, artinya belum ada yang perlu di-commit dan nothing to commit gitu ya. Oke, jadi itu fungsinya git status, nanti akan banyak kita gunakan. Kita clear dulu aja. Oke. Untuk lebih jelasnya, git status ini fungsinya kayak apa, kita lanjut ke komen selanjutnya yaitu git add dan commit. Nah, git add dan commit ini itu git command yang paling sering kita gunakan ketika kita menggunakan git ini di repository lokal kita. Karena yang pertama, kita masuk ke git add. Git add itu perintah yang digunakan untuk menambahkan perubahan file atau file ke dalam staging area. Nah, dengan melakukan git add, kita mengambil file dari working tree area untuk siap direkam atau kita commit perubahannya dalam repository. Jadi, pada dasarnya git add ini itu menambahkan atau mempersiapkan file yang kita edit di working tree atau yang belum ke-track atau untrack itu ke dalam staging area. Nah, ini seperti itu. Nah, lalu git commit ini nantinya digunakan untuk membuat sebuah commit atau perubahan atau penyimpanan yang sudah ditambahkan di staging area dengan menggunakan git add. Seperti itu. Nah, untuk perintahnya, di sini perintah git add, yaitu kita ketikkan git add, lalu spasi, nama filenya, tanpa menggunakan kurung panah ini, ya. Lalu, untuk git commit, itu kita ketikkan git commit min m, lalu kita kasih message-nya. Message-nya dikurung dalam petik 2, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk matikan ya. Nah, di sini kita juga akan menggunakan Visual Studio Code supaya lebih terlihat gimana sifat-sifat dari file-file yang ada di repository kita dan gimana sifat-sifat repository lokal ini bekerja. Nah, yang pertama, kita akan coba buat sebuah file baru di VS Code atau kita lewat Git Bash saja. Jadi, untuk membuat sebuah file baru lewat Git Bash, kita tinggal ketikkan lebih besar sama dengan lebih besar ini, simbol lebih besar. Terus kita ketikkan nama file yang mau kita buat. Misal di sini kita buat tugas.cpp, enter. Nah, kalau kita kembali ke folder kita, udah dibuatkan file tugas.cpp. Kalau kita lihat VS Code, di sini sudah terbuat file tugas.cpp. Nah, tapi di VS Code, di sini ada keterangan U, yang artinya file ini itu masih belum ke-track atau masih dalam sifat untrack. Artinya Git ini masih belum bisa melacak perubahan dari file tugas.cpp. Nah, biar gimana kita tahu kalau tugas.cpp ini belum ada perubahan, belum bisa di-track oleh Git ini, kita ketikkan git status. Ini. Nah, nanti di sini ada keterangan untrack files yang belum ke-track itu apa, tugas.cpp. Nah, di sini sebenarnya GitHub udah
nyuruh kita untuk use git add file supaya file tugas.cpp ini itu bisa ke track gitu. Use git add to track. Nah, sekarang kita akan mengikuti perintah GitHub ini. Jadi kalau kita menambahkan sebuah file baru atau menambahkan sebuah perubahan pada suatu file, GitHub itu akan menyuruh kita untuk menambahkan file tersebut ke dalam staging area menggunakan git add. Nah, sekarang kita tambahkan git add tugas.cpp ini ke staging area kita. Kita git add spasinya, kita tambahin nama filenya, yaitu tugas.cpp. Kita enter. Nah, kalau kita git status lagi, sekarang statusnya udah berubah jadi change to be committed. Artinya sekarang file tugas.cpp ini itu udah masuk ke dalam staging area repository lokal kita dan siap untuk di-commit supaya perubahannya bisa dilacak. Jadi kita ketikkan supaya untuk mengcommit itu kita ketik git commit min m. Setelah min m kita tambahin pesannya. Misal menambahkan file tugas.cpp. Kita enter. Nah, sekarang file tugas.cpp ini harusnya udah berhasil kita tambahkan ke repository kita. Dan dilihat sekarang di Visual Studio Code itu tugas.cpp sekarang udah nggak ada keterangan U. Artinya file ini udah aman untuk di-track di Git repository. Kalau kita git status, nah, nothing to commit working tree clean. Artinya semuanya udah bersih. Oke, itu fungsi dari git add dan git commit. Kita clear dulu. Nah, misal kita mau edit file ini. Misal kita tambahin di sini ini codingan pada file tugas cpp. Nah, kalau kita edit di sini, di Visual Studio Code, di situ di sebelah kanannya itu ada keterangan M. M ini artinya file ini itu modified di dalam repository. Biar kelihatan, kita lihat di git bash, kita ketik git status. Nah, sekarang keterangannya ada yang termodified nih. Change node state for commit, yaitu file tugas.cpp telah di-modified. Keterangannya sama ya, sama kayak di VS Code. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita harus nge-add file ini ke staging area, lalu kita commit. Nah, kan ada dua step nih, kita harus nge-add dulu, baru commit. Nah, GitHub ini punya shortcut supaya kita itu bisa nge-add sekaligus commit sekalian. Nah, komennya itu apa? Kita ketikkan git commit min a min m. Setelah min m, kita masukkan pesan commit kita, yaitu misal mengedit tugas.cpp. Nah, line comment ini itu dia itu memanggil git add sekaligus git commit sekalian. Seperti itu. Enter. Nah, sekarang D ini pesan atau statusnya itu langsung kayak commit ya. Mengedit tugas cpp, one file change, one insertion. Kalau kita git status, nah sekarang nothing to commit, working tree clean. Seperti itu. Oke, sekarang kita clear lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke gimana caranya supaya kita bisa kembali ke commit-commit kita sebelumnya. Kita menggunakan command yang namanya git revert. Nah, git revert ini sederhananya yaitu perintah pada git untuk membuat commit yang baru dan membatalkan efek dari commit sebelumnya. Nah, untuk perintahnya yaitu menggunakan seperti ini. Git revert commit hash. Nah, commit hash itu apa? Nanti kita akan cari tahu di command gitnya ya. Kita masuk ke git bash kita lagi. Nah, misalkan pada file tugas.cpp kita tadi, kita tambahkan sebuah line baru, yaitu misal di sini ini bak aneh gitu. Nah, terus kita commit. Jadi kan kita udah commit nih. Kita commit. Nah, namanya mengedit tugas.cpp. Nah, kalau di commit, gimana caranya biar kita menghilangkan bug ini tanpa perlu menghapusnya, terus kita add dan kita commit lagi gitu kan. Caranya pakai git revert. Nah, untuk menggunakan git revert kita perlu cari commit hash. Nah, commit hash itu kita menggunakan komen baru, komen yang bernama log ini untuk melihat history dari komen-komen kita, commit-commit kita.
Jadi pada git log ini itu akan ditampilkan commit hash-nya. Nah, commit hash itu mana? Commit hash itu ini yang berupa karakter-karakter panjang dan random. Terus ada autornya, yaitu yang berisi nama dan email yang kita masukkan pada saat config di awal tadi. Terus ada pesan commit-nya, yaitu mengedit lagi tugas.cpp, mengedit tugas.cpp, dan menambahkan file tugas.cpp. Nah, commit terakhir yang kita lakukan itu kan yang ada tanda ini nih, head menuju ke master gitu. Nah, kita mau nge-revert commit ini supaya untuk menghapus bug ini pada codingan kita. Misal caranya gimana? Kita masuk ke git base kita. Nah, di sini kan commit hash-nya ada banyak nih. Sebenarnya kita nggak butuh semua karakter git commit hash ini. Kita cuma butuh 6 karakternya aja. Jadi biar rapi, kita itu tambahin satu parameter pada git log, yaitu one line. Nah, kalau kayak gini, commit hash-nya akan ditampilkan cuma 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan juga akan menampilkan commit message-nya aja. Jadi biar lebih rapi. Nah, yang kita perlukan adalah commit hash-nya ini, yang mau kita kembalikan atau mau kita undo. Kita copy. Nah, komennya kita clear dulu aja. Kita ketikkan git revert. Kita paste commit hash-nya. Kita enter. Nah, kalau teman-teman jumpai kayak gini itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita buka VS Code kita, nah di sini kelihatan bahwa line bug-nya tadi udah hilang. Dan file-nya itu udah berubah menjadi modified. Kalau kita lihat ke source control kita ini, nah di sini udah disediain nih commit message-nya untuk file tugas.cpp kita, dan udah tambahkan ke state change, artinya udah di-add sendiri oleh VS Code-nya. Kalau kalian pakai VS Code ya. Nah, kalau udah di sini, tinggal kita commit nih. Ini pesan commit-nya kayak gini, nggak apa-apa, kita default aja, kita commit. Nah, kalau udah file tugas.cpp kita itu udah kembali ke kondisi awal yang udah kita tentukan tadi menggunakan git revert. Nah, kalau kita git status, udah nggak ada apa-apa. Kalau kita git log, nah sekarang ada commit baru, ya namanya pesannya revert mengedit lagi tugas.cpp. Artinya menghapus line yang ada bug-nya tadi. Jadi seperti itu untuk git revert. Oke, nah kalau udah di sini, kita udah belajar basic-basic pada command-command git, yaitu kita udah bisa menambahkan file, udah bisa men-track filenya, udah bisa nge-commit, dan juga udah bisa mengembalikan revertnya ke bentuk awal, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita akan bahas dikit tentang git branch. Nah, pada dasarnya, git branch pada Git itu merujuk pada sebuah cabang atau garis perubahan terpisah dan bergerak secara independen, serta tidak mempengaruhi branch utama. Nah, branch utama itu yang default dari Git-nya namanya tuh master. Jadi pada dasarnya branch ini itu merupakan kayak folder, kalau dalam directory itu kayak folder bayangan yang enggak mempengaruhi folder asli kita, folder utama kita yang kita edit-edit file di dalamnya. Nah, setiap perubahan yang ada pada branch tidak akan tercatat pada branch utama, kecuali setelah di merge. Biar nggak bingung, nanti kita langsung praktikin. Nah, untuk perintahnya, di sini ada beberapa perintah, yaitu ada git branch, kita masukkan branch name-nya. Nah, di sini kita, komen yang pertama ini itu untuk membuat branch baru, dengan nama yang sesuai keinginan kita. Terus ada git checkout, yaitu untuk pindah-pindah dari satu branch ke branch lain, dan atau kita mau menggabungkan dua komen ini menjadi satu. Kita gunakan git checkout min b spasi branch name atau nama branch yang mau kita tuju. Jadi kita buat branch, terus kita check out branch tersebut. Nah ini komennya itu ini. Gimana cara implementasinya? Kita clear dulu. Nah kalau kita ketikkan git branch, nah di sini akan kelihatan kita cuma punya satu branch utama, yaitu branch master. Jadi branch master ini branch yang ibaratnya kayak sebuah batangnya gitu ya di repository kita. Nah, misalkan kita membuat branch baru, kita mau mengedit tugas.cpp ini, tapi kita mau menambahkan sebuah fitur nih pada tugas.cpp, tapi fitur itu nggak tahu mau kita beneran pakai atau enggak. Nah, gimana caranya biar fitur itu tetap kita otak-atik di file tugas.cpp, tapi file tugas.cpp yang utama itu nggak akan ke otak-atik. Caranya gimana?
pakainya branch. Nah, kita buat branch baru. Misal git branch fitur tugas CPP. Misal gini aja nama branch-nya. Nah, kita enter. Nah, kalau kita git branch lagi, nah sekarang kita ada dua branch, yaitu branch master dan juga branch fitur tugas CPP. Nah, tandanya dia menuju kemana, itu kita bisa lihat di sebelah directory kita, yaitu ada tanda branch-nya, kita berada di master, atau kalau kita ketik git branch, itu kalau branch yang kita tuju, itu ada tanda bintangnya, kayak gini. Oke, nah sekarang kita mau pindah ke fitur tugas CPP ini. Nah, caranya gimana? Kita pakai checkout, git checkout fitur tugas CPP. Nah, kalau udah kelihatan switch to branch fitur tugas CPP, di sini branch-nya namanya fitur tugas CPP. Nah, kalau kita lihat di VS Code, emang nggak ada perubahan di sini sama sekali. Masih sama aja perubahannya, di sini nggak ada perubahan. Tapi sebenarnya di VS Code ini kita itu udah masuk otomatis ke dalam branch fitur tugas CPP. Artinya, ketika kita mengedit asal-asalan di file tugas CPP ini, kita itu nggak akan mempengaruhi file tugas CPP kita yang ada di master. Nah, kita contohin ya. Sekarang kita tambahin fitur di sini, fitur pada branch fitur tugas CPP. Kita enter. Gini. Nah, kita git status dulu. Nah, di branch ini itu status dari tugas CPP-nya modified. Nah, kita perlu tambahkan dan kita commit ya. Kita pakai perintah git commit min a min m menambahkan atau mengedit tugas CPP di branch. Ya, bentar. Nah, commitnya udah berhasil nih. Dan di sini udah berhasil di commit, udah nggak ada modified lagi. Nah, ini kan kita masih ada di branch fitur tugas CPP. Sekarang, kalau kita pindah lagi ke branch master, kita pakai git checkout master. Ini kita udah pindah ya. Kita buka VS Code kita lagi. Nah, file tugas CPP-nya itu masih kosong, atau fitur yang ada di branch tugas CPP tadi itu nggak otomatis ditambahkan ke file tugas CPP. Gitu. Jadi itu fungsi branch. Jadi dia itu fungsinya untuk membuat sebuah kayak cabang baru pada repository kita tanpa mempengaruhi file asli atau file final kita. Tuh. Nah, tapi misalnya fitur yang ada pada branch fitur tugas CPP ini mau kita implementasikan ke file tugas CPP ini yang ada di branch master. Jadi fiturnya itu udah fix nih, udah benar kalau kita lihat di sini fitur tugas CPP. Nah, misalkan fitur ini mau kita tambahkan nih ke branch master. Nah, caranya gimana? Nah, kita pakai komen selanjutnya. Yaitu kita pakai git merge. Nah, merge itu pada git merupakan perintah yang digunakan untuk menghubungkan branch lain ke branch utama atau master. Ada dua tipe merging, yaitu fast forward. Fast forward ini singkatnya, yaitu kita membantu branch master untuk mengejar ketertinggalan dari branch yang kita buat. Gitu. Nah, three-way merge ini artinya kita mengedit file pada branch master dan kita juga mengedit pada branch lain, lalu kita mau merge gitu. Nanti untuk implementasinya kayak gimana, kita lebih jelasnya di praktiknya ya. Nah, dalam merge biasanya sering ditemukan masalah yaitu berupa merge konflik. Hal ini menandakan file yang sama dalam dua branch berbeda telah diubah isinya. Gitu. Nah, perintah untuk merge itu singkat aja, yaitu yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mau merge, kita tuh harus berada pada branch master ya. Nah, supaya branch masternya itu bisa menangkap branch-branch lain gitu. Nah, komennya itu git merge, terus nama branch yang mau kita merge dengan branch master tersebut. Oke, kita langsung ke implementasi git merge-nya ya. Nah, tadi kan kita udah punya ini nih. Kalau kita clear, kita git branch. Nah, kita berada pada branch fitur tugas CPP. Kita punya dua branch, yaitu master sama fitur tugas CPP. Nah, pada fitur tugas CPP, file CPP kita ada fitur tambahan. Tapi kalau kita check out ke master lagi,
filenya itu cuma berisi satu line dan belum ada fitur lain. Gimana caranya kita mau menambahkan fitur itu dari fitur tugas CPP ke branch master kita? Kita ketikkan aja git merge. Nah, spasinya yaitu nama branch yang mau kita tambahkan, yaitu fitur tugas CPP. Fitur tugas CPP. Nah, kalau udah, di sini ada keterangan dari git, updating, bla bla bla. Nah, keterangan fast forward. Artinya, si branch master ini itu mengejar fitur-fitur yang ketinggalan dari branch fitur tugas CPP. Singkatnya gitu. Kalau kita lihat, nah, sekarang udah otomatis nih. Pada branch master itu udah ditambahkan fitur dari branch fitur tugas CPP. Jadi gitu. Kalau kita git status, nggak ada yang perlu di-commit. Jadi itu gunanya merge. Nah, sekarang misal kita menambahkan fitur baru pada master dan juga kita menambahkan fitur baru pada fitur branch CPP tadi. Nah, misal di sini kita tambahkan fitur baru pada branch pada branch master. Oke. Jadi kita masih di branch master nih. Ya, kita tambahkan line baru yang namanya fitur baru pada branch master. Kalau kita git status, file tugas CPP kita modified, berarti kita harus commit lagi. Git commit, min a min m, mengedit di branch master. Enter. Nah, kalau udah ke commit, sekarang kita pindah ke fitur branch CPP. Kita check out fitur tugas CPP. Enter. Nah, kalau kita lihat VS Code kita, kan belum ada nih fitur dari branch master, karena kita berada pada branch fitur tugas CPP. Kita tambahin lagi baris baru di branch ini, yaitu fitur baru lagi dari branch fitur tugas CPP. Oke, jadi fiturnya beda ya. Sekarang kita git status, kita clear dulu aja. Kita git status. Nah, sekarang filenya itu modified pada branch ini. Jadi kita perlu commit, git commit min a min m, mengedit di branch fitur tugas CPP. Nah, sekarang udah ke-commit kan? Nah, sekarang kita mau merging lagi branch fitur tugas CPP sama branch master. Kita ke branch master lagi, git checkout master. Kita lihat, nah di sini belum ada ya fitur dari branch fitur tugas CPP. Kita mau merge, caranya sama, git merge fitur tugas CPP. Nah, dari gitnya ada masalah nih. Ada konflik dari file tugas.cpp. Kalau kita buka file editor kita, nah ternyata pada branch master itu kita menambahkan baris baru pada file tugas CPP, yaitu fitur baru pada branch master. Dan pada branch fitur tugas CPP, kita juga menambahkan baris baru atau fitur baru, yang namanya fitur baru lagi dari branch fitur tugas CPP. Nah, kalau kita sama-sama menambahkan baris baru pada file yang sama, kalau kita git merge, itu ternyata Git akan menangkap itu sebagai konflik. Artinya, kita tuh bingung. Dia itu mau merge, tapi dari branch fitur tugas CPP nggak punya baris ini. Dan dari branch master itu nggak punya baris ini. Jadi kita harus istilahnya nge-resolve atau menurin konflik ini. Nah, kalau kita lihat, di sini tuh ada keterangan. Kita bisa gunakan di VS Code, yaitu ada accept current change, accept incoming, accept both, dan compare change. Nah, kalau kita klik accept current change, dia ini mengganti barisnya atau menambahkan barisnya yang berada pada branch master. Kalau kita accept incoming, kita menghapus baris yang ada pada branch master, kita tambahkan baris yang ada pada branch fitur tugas CPP. Nah, kita mau misalnya menambahkan fitur yang ada pada branch master, kita mau tetapin fitur yang ada pada branch master, tapi kita juga mau menambahkan fitur baru dari branch fitur tugas CPP. Kita pakainya accept both change. Nah, sekarang fitur baru pada branch master masih ada,
Dan fitur baru pada branch fitur tugas CPP ditambahkan ke branch master. Gitu ya. Nah, sekarang pada branch master itu ada keterangan merging. Kalau kita clear dulu, ini kita udah di resolve ya. Udah kita resolve di sini. Sekarang kita git status pada git base kita. Nah, sekarang ada tulisan unmerged patch both modified di tugas.jpp. Yang sekarang perlu kita lakukan ada kita perlu nge-add dan kita perlu nge-commit. Jadi kita git add dulu. Yang mau di-add adalah tugas.jpp. Lalu kita git commit. Commitnya apa? Commitnya merging untuk tugas.jpp. Bentar. Nah, sekarang pesan commitnya itu beda, yaitu dia commitnya adalah merging. Kayak gini. Sekarang status branch master udah bukan merging lagi. Kalau kita git status, udah nggak ada apa-apa. Di sini pada VS Code juga aman-aman aja. Terus kalau kita lihat branch fitur tugas DPP. Nah, sekarang sekarang udah nggak ada ya. Begitu. Oke. Oke, jadi itu untuk branch pada Git. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai GitHub. Nah, untuk GitHub akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rafli. Baik, berikutnya kita akan membahas yang namanya GitHub. Oke. Jadi yang pertama, apa sih GitHub itu? Nah, GitHub itu adalah sebuah platform buat nyimpen kode kita internet. Jadi intinya gitu. Jadi GitHub itu buat dia semacam kayak Google Drive tapi buat nyimpan codingan. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, kita dapat mengakses GitHub itu di halaman github.com. Nah, kemudian apa saja sih manfaat dari kalau kita itu pakai GitHub? Nah, yang pertama itu kita bisa akses codingan kita itu di mana aja. Karena codingan kita itu disimpan di internet. Nah, kemudian yang berikutnya, kita itu juga bisa pamer codingan kita ke orang-orang. Jadi bisa dibilang GitHub ini dia semacam sosial medianya para programmer gitu. Nah, kemudian kita juga bisa bekerja sama dalam menulis suatu codingan gitu. Nah, berikutnya itu gimana sih caranya pakai GitHub? Nah, yang pertama itu kita perlu bikin akun GitHub dulu. Buat teman-teman itu teman-teman bisa masuk ke github.com. github.com. Di sini karena aku udah login, jadi aku logout dulu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman pertama kali buka github.com itu teman-teman pasti tampilannya bakalan kayak gini. Nah, cara daftarnya gimana? Itu teman-teman bisa klik yang ini aja, sign up yang di tombol kanan atas. Nah, kalau udah, ini teman-teman bisa ngisiin email yang bakalan teman-teman pakai buat akun GitHub-nya teman-teman. Misalkan di sini aku isi email ini. Kalau udah teman-teman continue, terus teman-teman bisa isi passwordnya apa. Kemudian teman-teman bisa ngisiin username yang bakal dipakai sama akun GitHub-nya teman-teman. Nah, buat username ini ya bisa diganti kalau udah bikin akun. Jadi teman-teman sementara bisa diisi terserah aja. Misalkan di sini aku isi Rafli. Kalau udah teman-teman klik continue, terus teman-teman ini klik end aja atau no. Nah, kalau udah teman-teman klik yang verify ini, verify. Nah, ini teman-teman isiin captcha-nya. Kalau udah dia bakalan kayak gini, terus teman-teman klik yang bawah ini, create account. Nah, kalau udah teman-teman bisa masukin kode yang ada yang udah dikirim di email ini. Nah, tuh. Cuman karena aku udah punya akun, jadi di sini aku bakalan langsung login aja. Nah, nanti teman-teman yang udah ngisiin kodenya itu juga sama.
nanti bakalan diarahin ke halaman login gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman udah mengisi verifikasi kode yang dikirimin di email, itu nanti teman-teman bakalan langsung diarahin ke halaman utama dari GitHub-nya. Nah, kira-kira halaman utamanya itu kayak gini. Sampai di sini, itu teman-teman udah berhasil bikin akun GitHub teman-teman. Gitu. Next, kita bakalan nyoba bikin repository di GitHub. Nah, repository di GitHub ini sebenarnya itu sama aja kayak kita bikin repository di lokal tadi. Jadi ada git init, git bla bla bla. Nah, itu sama aja sebenarnya. Cuman kalau di GitHub itu dia bisa dilakuin secara GUI atau jadi teman-teman tuh nggak perlu ngetikin codingan atau ngetikin perintah lewat terminal gitu. Selain itu, kalau kita bikin repository di GitHub itu repository yang kita buat itu bisa diakses di mana aja. Karena seperti yang udah dibilang tadi, GitHub itu semacam Google Drive buat nyimpan kode. Nah, jadi codingan yang kita buat atau repository yang kita buat di GitHub itu dapat kita akses di mana saja dan kapan saja. Dan dapat juga diakses sama orang lain. Seperti itu. Nah, buat cara bikin repository di GitHub itu gimana? Langsung aja kita praktek. Kita balik ke website GitHub-nya. Kemudian, nah di kanan atas itu teman-teman pasti bakal melihat yang namanya icon tambah ini. Terus ada tulisan create new. Itu teman-teman klik aja. Terus teman-teman klik yang new repository ini. Nah, ini nanti bakalan tampilannya kayak gini. Nah, ini perlu kita isiin. Yang pertama itu ada repository name atau nama repository kita. Misalkan di sini aku bikin repository yaitu namanya tugas algo kayak gini. Nah, kemudian di bawahnya itu ada deskripsi. Jadi kita bisa nulis deskripsi dari repository yang kita buat. Cuman ini sifatnya opsional, jadi bisa diisi atau enggak. Gitu. Kemudian di bawahnya itu ada dua pilihan, yaitu public atau private. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kalau public, kalau kita pilih public, repositori yang kita buat itu bisa diakses sama orang lain. Kemudian kalau kita pilih private, repositori yang udah kita buat itu cuma bisa diakses oleh kita atau orang-orang yang kita izinin buat akses repositori kita. Gitu. Jadi dari tulisannya ini udah jelas ya kalau public itu bisa diakses oleh semua orang, sedangkan kalau private itu cuma bisa diakses oleh orang-orang tertentu gitu. Nah, di sini aku bakalan bikin repositorinya ini public, jadi bisa diakses oleh teman-teman juga gitu. Kemudian kalau udah itu teman-teman klik yang create repository ini. Nah, kalau udah dia nanti tampilannya bakalan kayak gini. Nah, kemudian kalau udah, jadi kita udah bikin repository. Jadi istilahnya kita udah bikin folder di dalam GitHub ini. Nah, kalau udah berikutnya kita misalkan mau nambah sebuah file di dalam folder ini. Kita mau nambah file di dalam repository ini. Caranya gimana? Caranya itu teman-teman bisa klik yang ini aja, yang creating a new file. Teman-teman klik. Nah, dia tampilannya bakalan kayak gini. Nah, misalkan di sini aku pengen bikin file namanya itu tugas.cpp di dalam repository si tugas algo ini. Caranya gimana? Caranya yang pertama teman-teman klik yang ini, yang name your file ini, teman-teman isiin nama filenya. Misalkan di sini tadi aku mau bikin file namanya tugas.cpp, berarti di sini aku isiin namanya itu tugas.cpp. Nah, kemudian di bawahnya ini teman-teman tinggal isiin isi atau konten dari file si tugas.cpp ini. Misalkan di sini aku tulis oke, misalkan di sini aku bikin codingan sederhana deh. Untuk stream, misalkan di sini aku bikin codingan buat nampilin tulisan hello world gitu. Kayak gini. Nah, kalau udah jadi, teman-teman tinggal klik yang commit change ini yang ada di kanan atas. Teman-teman klik. Kemudian teman-teman di sini bisa ngisiin commit message-nya apa. Gitu. Misalkan di sini aku isiin commit message-nya itu membuat program hello world. Kalau udah, teman-teman bisa klik yang
tombol commit change ini. Ini sama aja kayak teman-teman ngetik git commit min am, terus nama pesannya itu membuat program Hello World, itu sama aja. Cuman bedanya di sini kita nggak lewat komen di terminal atau di CMD. Di sini kita lewat yang namanya itu GUI atau Graphical User Interface. Tuh. Nah, kalau udah teman-teman klik yang commit change ini, nah dia otomatis terbuat ya filenya. Jadi di dalam repository atau di dalam folder tugas algo ini udah ada file yang namanya tugas.cpp yang udah kita buat tadi. Itu. Nah, terus gimana sih caranya kalau kita mau ngedit sih filenya ini? Nah, caranya itu teman-teman tinggal klik yang ini. Teman-teman tinggal klik file yang mau diedit. Kemudian teman-teman klik yang tombol pensil ini yang ada di kanan. Tombol pensil yang ada tulisan edit this file ini. Teman-teman klik. Kemudian di sini teman-teman tinggal edit file yang ada di dalamnya itu. Misalkan di sini aku mau tambahin baris baru, yaitu kayak out algoritma dan pemrograman. Kalau udah, itu teman-teman tinggal klik yang ini tadi, commit change, terus teman-teman isiin pesannya apa. Kalau udah teman-teman tinggal klik yang commit change ini. Nah, dia otomatis filenya tadi otomatis berubah ya. Tadi kan cuma ada satu baris cout hello world doang, sedangkan pas kita edit itu dia terus kita commit itu dia sekarang ada dua baris yaitu cout hello world sama cout algoritma dan pemrograman. Seperti itu. Nah, kemudian di GitHub ini juga teman-teman bisa ngelihat commit history atau teman-teman bisa ngelihat commit apa aja yang udah teman-teman lakuin di GitHub ini. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal klik yang ini. Yang ada tulisan dua commit ini teman-teman klik. Nah, di sini dia bakalan terlihat. Tadi kan kita commit message yang pertama itu dia membuat program Hello World. Kemudian yang kedua kita tadi commit message-nya yaitu update tugas.cpp gitu. Nah, ini bisa terlihat kalau kita ngeklik yang tadi gitu. Kemudian di sini juga ada commit hash-nya atau kode commit-nya. Cuman di sini nggak ditampilin semua. Di sini cuma ditampilin yang 7 karakter pertama doang gitu. Tuh. Nah, kemudian di GitHub ini juga teman-teman bisa bikin yang namanya itu branch. Kayak seperti yang udah dijelasin tadi. Caranya gimana? Caranya itu teman-teman tinggal klik yang ini. Jadi sekarang kita berada di branch yang namanya itu branch main atau branch master gitu. Nah, kalau kita mau bikin branch, itu kita tinggal klik yang ini, terus kita tinggal klik yang view all branch. Kemudian kita tinggal klik yang new branch ini. Terus kita tinggal isiin nama branchnya apa. Misalkan di sini kita mau bikin branch namanya fitur A gitu. Kalau udah, kita klik yang create new branch. Nah, di sini udah ada branch baru namanya fitur A. Misalkan di sini kita balik lagi. Kalau kita lihat di sini, nah di sini udah ada dua branch ya. Ada branch main atau branch default kita atau branch master. Kemudian di sini juga ada branch yang namanya fitur A gitu. Misalkan di sini aku bikin sebuah perubahan di branch fitur A. Misalkan di sini aku edit filenya. Misalkan di sini aku tambah baris baru lagi. Misalkan informatika gitu. Informatika. Kalau udah kita klik commit change. Terus kita update tugas CPP. Nambah baris 3. Jadi nama commit message-nya itu update tugas CPP dalam kurung menambahkan baris 3. Kalau udah kita klik commit change. Nah, jadi kita di sini udah bikin 3 baris di file tugas.cpp dengan branch yang namanya itu fitur A. Nih. Nah, kalau kita balik ke branch main, kita balik ke branch utama kita, kalau kita buka file tugas.cpp, dia cuma 2 baris. Sedangkan kalau kita balik ke branch fitur A, kalau kita buka tugas.cpp, dia ada 3 baris. Nah,
di sini kita bakalan nyambungin gimana sih caranya nyambungin antara branch fitur A sama branch match di GitHub. Nah, caranya gimana? Caranya kita tinggal masuk ke yang ini, ke tab pull request ini, kita klik, kemudian kita tinggal klik yang new pull request ini. Kita klik yang new pull request, kemudian di sini kita klik yang kanan ini, kita pilih yang fitur A. Gitu, jadi dia base-nya itu main, kemudian compare fitur A. Jadi kita mau masukin si fitur A ini ke dalam si branch utama kita atau branch main kita. Jadi kita mau nambahin eh, nambahin perubahan yang udah kita buat di branch fitur A, mau kita masukin ke si branch yang namanya si main. Jadi kita pilih base-nya itu main, kemudian compare, kita pilih branch yang mau kita masukin, itu fitur A. Nah, kalau udah kita tinggal klik create pull request ini, create pull request, kita klik lagi create pull request. Nah, kemudian kita tinggal klik yang merge pull request ini buat ngegabunginnya. Jadi sebelum diklik merge pull request ini, itu si GitHub itu dia bakalan ngecek bakalan ada konflik atau enggak. Nah, kalau nggak ada konflik, itu nanti dia pasti bakalan ada tanda centang kayak gini. Terus ada tulisan this branch has no conflict with the base branch. Nah, kalau udah ada tanda centang gini, berarti kita bisa langsung ngelakuin merge pull request tadi. Nah, caranya kita tinggal langsung klik yang merge pull request ini. Terus confirm merge. Nah, di sini ada tulisannya pull request successfully merge and close. Nah, di sini kita bisa langsung ngapus branch yang branch fitur A tadi, atau bisa kita biarin aja. Nah, karena kita udah nambahin branch fitur A ke branch utama kita, di sini kita bakalan ngapus si branch fitur A tadi. Caranya tadi tinggal klik yang delete branch tadi. Gitu. Nah, kalau kita kembali ke filenya, kita kembali ke file. Kalau kita pilih branch-nya, itu branch-nya udah nggak ada. Kita sekarang berada di branch utama atau di branch main kita. Nah, kalau kita buka file yang tadi, tugas.jpp, nah bisa kita lihat di sini sekarang udah ada 3 baris. Karena kita udah berhasil ngegabungin antara branch fitur A sama branch fitur main kita, sama branch main kita. Mungkin sekian cara bikin repository dan cara pakai GitHub-nya. Berikutnya kita di sini bakalan nyobain gimana sih caranya menambah repository lokal ke GitHub kita. Nah, jadi kan tadi kita udah punya sebuah repository ya, tadi namanya ada file yang namanya tugas.jpp. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa ngupload ini ke GitHub? Nah, caranya gimana? Itu yang pertama kita perlu nyambungin dulu akun GitHub kita itu ke laptop. Nah, caranya gimana? Bisa teman-teman lihat di sini, untuk dapat menyambungkan akun GitHub kita ke laptop, kita perlu mengetikkan perintah berikut ke terminal atau CMD kita. Perintahnya yaitu git config min global user.email terus nama emailnya teman-teman. Jadi perintah ini tuh udah pernah teman-teman lakuin di praktek sebelumnya ya, di praktek yang tadi. Nah, cuman di sini yang bagian user.email itu teman-teman isiin sama email akun teman-teman yang udah dibikin tadi gitu. Langsung aja kita praktekin di sini. Kita klik git bash here, klik kanan terus git bash here. Terus di sini kita isiin email yang udah eh, kita isiin email buat akun kita tadi. Berarti git config min global terus user.email, terus teman-teman isiin email yang teman-teman pakai buat akun GitHub tadi. Saya tulis di kalau udah teman-teman klik enter, nah sekarang emailnya teman-teman atau gitnya teman-teman atau laptopnya teman-teman itu udah berhasil nyambung ke GitHub gitu. Next, langkah berikutnya yaitu kita perlu bikin repository baru di GitHub. Nah, caranya gimana? Caranya sama kayak tadi. Kita kembali ke halaman dashboard dulu, kemudian kita
pilih yang ini, kita pilih yang create new. Jadi caranya itu sama kayak yang kita tadi, caranya sama kayak yang kita bikin repository tadi. Terus kita bikin nama repositorinya, kita isiin nama repositorinya. Misalkan di sini namanya itu workshop, workshop, workshop gitu ya. Kalau udah kita pilih yang public aja. Kalau udah kita klik yang create repository. Nah, kalau udah tampilannya bakalan kayak gini. Nah, cuman karena kita mau ngupload repository lokal kita ke GitHub, kita di sini nggak bakalan bikin file baru di repository GitHub kita. Jadi kita cuman bikin repository kosong di GitHub kita. Nah, cuman isinya nanti kita upload lewat laptop gitu. Kita upload dari laptop isinya gitu. Nah, kemudian langkah berikutnya itu langkah ketiga, nah, kita perlu nyambungin antara repository lokal kita dan repository remote. Jadi kan kita tadi punya repository remote tadi namanya workshop GitHub ya. Terus kita tadi punya repository lokal itu namanya workshop. Nah, kita perlu nyambungin antara si workshop ini dengan si workshop GitHub tadi. Jadi kita perlu nyambungin antara si folder lokal kita, folder yang ada di laptop kita ke folder yang ada di GitHub tadi, yang folder kosong di GitHub tadi gitu. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal ketik perintah ini git remote add origin terus URL repository remote. Nah, URL repository remote ini dapatnya dari mana? Kita balik lagi ke halaman GitHub kita. Nah, teman-teman bisa ngisiin URL repository remote-nya teman-teman itu di ini. Ya, ada tuh ada URL itu teman-teman copyin aja. Caranya itu teman-teman bisa klik yang ini, tombol copy ini teman-teman klik. Kemudian kita bakalan balik ke git base kita. Kita bakalan balik ke git base kita. Nah, yang ini ya. Kita ketikin git remote add git remote add origin, terus kita pastein, kita paste URL repository remote kita yang udah kita copy tadi. Nah, kayak gini. Jadi git remote add origin terus bla 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 ini. Kita enter aja. Nah, sekarang antara repository lokal sama repository remote itu udah nyambung atau udah tersambung gitu. Nah, kemudian step berikutnya, nah kita tinggal mengupload codingan kita ke GitHub. Jadi kita tinggal ngupload file si tugas.cpp tadi ke GitHub. Nah, caranya gimana? Caranya kita tinggal ngetikin perintah git push min u origin terus nama branch-nya. Nama branch ini mengacu ke nama branch di GitHub kita gitu. Nah, kemudian di sini juga ada catatan kalau perintah minpu, jadi git push minpu ini cuma dipakai saat pertama kali mengupload. Jadi kalau teman-teman udah habis upload, terus teman-teman ngubah codingan di lokal, terus teman-teman mau ngupload lagi ke GitHub, itu teman-teman nggak perlu ngetik minpu. Jadi teman-teman cukup ngetik git push origin terus nama branch-nya gitu. Oke, langsung aja kita praktekin di sini. Kita ketik git push origin terus nama branch-nya apa gitu. Nama branch-nya itu teman-teman bisa lihat di ini main. Ini kan nama branch-nya main ya. Berarti kita di sini bakalan ngetik git push origin main kayak gini. Oh iya, sama karena kita baru pertama kali eh, mengupload codingan kita ke GitHub, kita perlu nambahin minpu di sini. Jadi git push minpu origin main. Kalau udah kita enter, kita tunggu. Nah, di sini codingan yang ada di repository namanya workshop ini udah berhasil ke-upload ke GitHub. Kalau kita buka halaman GitHub kita, terus kita reload, nah dia bakalan ada file namanya tugas.cpp, hasil uploading kita, gitu. Nah, berarti sekarang codingan kita tadi udah berhasil ke-upload ke GitHub, gitu. Nah, misalkan eh, aku ngubah codingan di lokal atau aku ngubah codingan di laptop,
aku ubah ngodinganku di file yang ada di laptopku, terus mau aku upload lagi. Itu caranya gimana? Caranya itu teman-teman, misalkan di sini aku ubah ya, misalkan di sini. Oh ya, sebelumnya kita cek dulu nih, kita cek dulu isi filenya di tugas CPP ini kayak gini ya tulisannya. Jadi ini codingan pada file tugas CPP bla 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 bla. Nah, misal nih, misal aku mau ubah file ini, file yang ada di lokal ini ya, aku buka filenya di VS Code. Misalkan di sini aku tambahin baris baru, misalkan apa ya, misalkan ini codingan baris baru gitu. Aku save terus. Misalkan yang aku mau upload perubahan ini ke GitHub. Nah, itu caranya gimana? Caranya kita balik lagi ke Git. Nah, kan tadi aku udah nambahin baris baru di sini. Terus aku mau upload. Nah, itu caranya gimana? Caranya yang pertama kita perlu nge-commit dulu. Kita perlu nge-commit dulu perubahan tadi di lokal. Di sini misalkan commit message-nya itu menambahkan baris baru. Jadi git commit min am, terus message-nya itu menambahkan baris baru, kita klik enter. Nah, kemudian kalau kita cek di GitHub ya aku balik lagi. Kalau, kalau aku buka tugas CPP, kalau aku cek, nah di sini dia belum berubah ya, dia belum berubah. Nah, gimana sih caranya biar bisa di tugas CPP ini itu dia bisa ikutan berubah juga. Nah, caranya gimana? Caranya itu aku tinggal ngetik git push origin terus nama branch-nya. Berarti git push origin main. Nah, karena tadi aku udah pernah ngupload atau eh, udah ngupload codinganku di GitHub, jadi ini bukan yang pertama kali ya. Nah, jadi aku nggak perlu ngetikin min u kayak gini. Jadi langsung aja git push origin main kayak gini. Kalau udah kita klik enter, nah kemudian di sini kita reload lagi, terus kita buka tugas.cpp. Nah, di sini dia bakalan muncul tulisan di bagian paling terakhir di sini ada tulisan ini codingan baris baru. Berarti perubahan yang kita lakuin di lokal itu udah berhasil kesimpan atau ke-upload di repository remote atau repository yang ada di GitHub gitu. Oke, fitur berikutnya di GitHub itu kita juga bisa ngedownload codingan kita dari GitHub. Nah, caranya gimana? Caranya kita tinggal ngetik git clone terus URL repository remote. Gitu. Misalkan ya, kita langsung praktek aja di sini. Nah, misalkan nih, misalkan aku close dulu. Misalkan di sini file folder apa atau repository lokal kita itu kita hapus. Bentar, kita close dulu. Nah, ini misalkan repository lokal kita yang namanya workshop tadi itu kita hapus. Misalkan nih, aku mau ngedownload repository remote ini ke dalam laptop kita. Itu caranya gimana? Caranya, nah ini tadi ya, git clone URL repository remote. Nah, URL repository remote itu dapatnya dari sini. Teman-teman tinggal klik yang kode ini, kode, terus teman-teman klik yang ini. Nah, ini namanya URL repository remote. Nah, ini teman-teman copyin aja. Terus teman-teman buka misalkan di sini eh, teman-teman buka git base-nya. Caranya klik kanan, teman-teman pencet klik kanan terus teman-teman klik yang git base share ini gitu. Nah, tadi perintah download tadi git clone ya, git clone terus URL repository remote yang mau di download kayak gini. Berarti git clone bla 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 ini. Terus teman-teman klik enter. Jadi dia cloning. Nah, kalau udah berhasil, kita cek di folder kita. Nah, dia bakalan ada muncul folder namanya workshop git ya, kayak gini. Nah, ini. Nah, ini kalau kita buka filenya, dia juga ada file namanya tugas.cpp. Kalau kita buka filenya di VS Code, nah, isinya sama ya, kayak yang tadi. Nah,
Berarti di sini teman-teman udah berhasil ngedownload eh, codingan atau ngedownload repository yang berada di remote, kita download ke laptop kita masing-masing gitu. Mungkin sekian dari mengenai materi Git dan GitHub ini. Mungkin materi yang disampaikan itu masih basic. Jadi kalau teman-teman ingin belajar lebih jauh, itu teman-teman bisa belajar lewat YouTube atau belajar di internet secara mandiri. Itu aja yang mau kami sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.